Oke, kali ini saya mau share soal theory of change. Mungkin teman-teman di sini pernah mendengar atau pernah melihat itu theory of change ya, atau teori perubahan ya. Intinya teori ini tuh ya sebuah metode atau kerangka berpikir yang bersifatnya itu untuk intervensi gitu, mengintervensi untuk merencanakan pembangunan atau perubahan agar lebih efektif. Secara sederhananya itu ketika kita ingin membuat sebuah perubahan, nah kita bisa menggunakan kerangka berpikir theory of change gitu. Nah, teori ini itu banyak digunakan oleh NGO, oleh komunitas ataupun organisasi-organisasi sosial. Tapi tidak hanya itu ya, untuk jadi luar organisasi sosial, NGO pun bisa menggunakan theory of change ini gitu, kerangka berpikirnya gitu. Tidak terbatas pada hal itu. Nah, jadi theory of change ini itu ada beberapa tahapan gitu. Intinya itu ada input, kemudian ada aktivitas atau activity. Nah, setelah aktivitas itu ada output. Setelah ada output itu ada outcome. Nah, setelah ada outcome itu impact. Oke, gak cukup ya. Ya, intinya nah, ada 1 2 3 4 ada 5 tahapan. Jadi ya ini mungkin untuk organisasi mahasiswa juga bisa gitu ya. Ketika saat merancang sebuah proker itu bisa berlandaskan kerangka berpikirnya tuh theory of change itu, supaya proker yang akan dibuat nanti bisa efektif, berdampak tentunya, karena ujungnya kan impact ya. Oke, nah sekarang kita samakan persepsi dulu gitu. Dari kelima value ini tuh definisinya seperti apa, dan ya kita perlu satu pemahaman dulu. Nah, jadi input ini itu termasuk sumber daya ya, sumber daya yang diinvestasikan atau yang dijadikan modal gitu ya, sumber daya yang diinvestasikan untuk menjalankan program yang berdampak tersebut gitu. Nah, jenisnya apa saja? Bisa dari material gitu ya, dari ya uang gitu. Kemudian dari segi alat dan bahan, misalkan dari segi tenaga kerja atau sumber daya manusia gitu ya. Nah, itu semua tercantum dalam input gitu. Jadi apa aja sih sumber daya yang perlu dibutuhkan untuk program ini? Contoh misalkan program, mungkin kita ambil contoh dari program kerja mahasiswa gitu ya, dari proker. Misalkan prokernya itu misalkan apa ya, workshop aja, workshop untuk UMKM misalkan ya, workshop UMKM misalkan. Oke, nah otomatis saat akan merancang ini kan kita perlu sumber daya, perlu input. Nah, misalkan inputnya itu dari segi mentor gitu ya, atau tutor, atau pengisi acara gitu ya. Tentu budget juga gitu ya, budget. Kemudian ada mungkin tempat, kemudian ya kalau ada konsumsi mungkin perlu gitu ya, dan sebagainya. Nah, ini yang disebut input gitu ya. Nah, setelah input itu aktivitasnya apa saja gitu ya. Nah, aktivitas itu kan ya kegiatan yang dilakukan untuk workshop ini tuh apa aja gitu intinya. Ya misalkan dari pelatihan gitu ya, mentoring gitu ya, misalkan 2 itu. Dan untuk output ini adalah hasil dalam bentuk biasanya kuantitatif ya, hasil yang langsung dirasakan atau
diterima setelah aktivitas ini selesai. Jadi misalkan aktivitasnya itu pelatihan dan juga mentoring UMKM. Nah, outputnya itu ternyata ada 20 UMKM yang mengikuti pelatihan. Kemudian misalkan ada 3 kali pelatihan yang terlaksana. Nah, itu output gitu. Jadi bentuknya tuh biasanya dalam bentuk kuantitatif dan langsung diterima atau dirasakan saat itu. Nah, kemudian ada outcome ini tuh, kalau misalkan output tadi bentuknya kuantitatif, nah outcome ini biasanya kualitatif gitu. Jadi hasil yang didapatkan setelah output gitu ya. Contoh misalkan tadi outputnya itu ada 20 UMKM yang mengikuti pelatihan. Nah, outcome-nya itu para UMKM yang mengikuti pelatihan itu mendapatkan pemahaman misalkan terkait digital marketing. Atau yang kedua, UMKM bisa membuat konten promosi gitu. Nah, impact itu kan hasil atau perubahan dalam jangka panjang gitu ya. Hasil perubahan bisa negatif, bisa positif, bisa yang kita rencanakan atau direncanakan gitu. Nah, kalau tadi outcome-nya itu UMKM itu bisa misalkan bisa membuat konten promosi. Nah, impact-nya itu penjualan UMKM meningkat gitu. Nah, itu contohnya. Nah, tapi pada umumnya kalau misalkan kita ingin membuat sebuah program, itu alurnya tuh kebalik gitu. Jadi dari kanan ke kiri untuk perencanaan ya. Jatuhnya itu untuk forecasting gitu. Nah, kalau yang tadi saya buat tuh harusnya sih dimulai dari kanan ya. Jadi dari impactnya dulu, perubahannya mau apa nih? Oke, pengen membuat UMKM tersebut penjualannya meningkat. Nah, terus ke outcome, ke output, aktivitas, input. Nah, kalau evaluasi itu dari kiri ke kanan kayak tadi ya. Nah, jadi bisa digunakan untuk mengevaluasi, untuk merencanakan. Nah, ada satu hal yang tidak kalah penting juga untuk saat merencanakan ini. Nah, saat merencanakan itu kita perlu menjelaskan dulu gitu, mendefinisikan problem statement. Jadi ketika kita ingin membuat sebuah program, misalkan dalam ini kan program workshop UMKM, ya kita perlu cerita dulu sebenarnya apa gitu permasalahan yang ada di UMKM di daerah tersebut. Itu misalkan UMKM Cibiru itu sulit menaikkan omset gitu ya, atau memang penjualan. Nah, ini kan problem statementnya gitu. Nah, kita bisa pakai kita bisa pakai problem tree gitu ya, kan ada 3 ya. Misalkan ini kan problem statement. Nah, itu kan cause ya, akar masalah. Ini tuh efek gitu, akibat problem itu bakal jadi apa. Nah, kita perlu mengidentifikasi dulu root cause-nya ini apa, akar permasalahannya ini apa. Nah, ternyata setelah misalkan kita riset, kita bertanya, wawancara, melakukan riset intinya ya, ternyata ditemukan bahwa kendalanya tuh tidak bisa membuat konten gitu ya, tidak bisa membuat konten promosi, tidak paham digitalisasi gitu ya. Nah, misalkan ditemukan problemnya itu ini. Nah, terus kita bedah lagi, tidak bisa membuat konten ini kenapa? Oh, ternyata tidak pernah belajar, tidak pernah menerima pembelajaran untuk membuat konten misalkan, atau aksesnya tuh ini misalkan terbatas gitu ya, nggak punya sumber daya seperti HP yang mumpuni misalkan. Oke, nah ini udah dapat nih core root cause-nya. Nah, efeknya otomatis kan ini ya bisa aja jadi bisa
meningkatkan pengangguran gitu ya, bisa kemiskinan gitu karena nggak ada pemasukan gitu kan, bisa kriminalisasi dan sebagainya. Nah, kita udah paham root cause-nya apa gitu ya. Nah, baru kita dari sini kita buat solusi. Misalkan yang pertama ambil contoh satu, tidak bisa membuat konten karena tidak pernah menerima pelajaran gitu, menerima pembelajaran. Oke, solusinya berarti kita buat program pelatihan misalkan. Terus yang kedua, terbatas karena sumbernya terbatas, HP-nya nggak mumpuni. Ya misalkan kalau yang lebih advance perusahaan tuh biasanya dalam bentuk CSR membagikan gitu ya, membagikan perangkat elektronik gitu. Nah misalkan, atau kita ambil contoh satu dulu aja gitu ya, tidak pernah menerima pembelajaran. Otomatis solusinya adalah kita membuat pendampingan intensif misalkan 3 bulan gitu. Nah berarti impactnya gitu ya, impactnya kita ingin UMKM di Cibiru ini meningkatkan penjualan dan juga memahami atau bisa mandiri gitu untuk membuat konten marketing gitu ya. Nah, impactnya kan itu jangka panjang, perubahannya berarti kita targetnya kan positif. Nah, terus kita pikirin outcome-nya apa ya, kira-kira yang dibutuhkan untuk UMKM Cibiru ini. UMKM Cibiru ini dari segi omset, dari segi pemahaman konten gitu ya, pemahaman konten dan bisa membuat konten gitu ya. Ya ini tuh impact kan yang ingin kita buat. Outcome-nya tuh apa ya kira-kira? Supaya bisa menghasilkan impact ini, para UMKM itu kan harus bisa memahami pemasaran, misalkan pemasaran digital. Kemudian harus bisa membuat ini kan, harus bisa membuat konten dan sebagainya. Nah itu kan outcome ya. Kemudian kita turunkan lagi ke output. Nah dari outcome ini kan harus bisa pemasaran digital, otomatis outputnya misalkan di daerah UMKM Cibiru itu ada 30 UMKM. Nah 30 UMKM mengikuti pelatihan intensif 3 bulan misalkan. Terus kita turunkan ke aktivitasnya. Oke, pelatihan ini bentuknya seperti apa ya, misalkan ada mentoring, kemudian ya kayak praktek gitu ya gitu. Nah setelah itu kita turunkan kira-kira yang dibutuhkan sumber dayanya apa aja ya. Tentu berarti tutor gitu ya, budget, tempat, konsumsi misalkan kalau perlu, kemudian dan banyak lagi gitu. Nah itu cara berpikir menggunakan theory of change gitu ya. Jadi program kita itu akan efektif gitu dengan ini. Nah untuk lebih advance-nya itu, ini kan masih dalam bentuk kualitatif ya, maksudnya program kita itu bisa berdampak, tapi kan kita tidak tahu seberapa besar berdampaknya dalam bentuk moneter atau rupiah. Nah mungkin next kita akan coba bahas bagaimana sih menghitung dampak dalam bentuk moneter atau rupiah menggunakan SROI ya, Social Return on Investment gitu. Jadi dampak ini bisa kita ukur dan keuntungannya banyak gitu untuk organisasi maupun perusahaan.